Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Pelita Hati di podcast yang sangat luar biasa ini, penuh semangat dan tentunya kita eh, especially myself gitu untuk tetap terus ingin memberikan hal yang terbaik kepada subscriber tentunya kepada kalian, dan juga di hari yang bahagia ini kita harus tetap semangat dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Apapun warna kalian, it's okay karena manusia memang very diversity. Dan kemarin di part yang pertama, oh ya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga karena subscribe juga gratis. Apalagi pembahasannya juga sangat menarik nih. Kita akan ngebahas sesuatu yang complicated atau ngebahas sesuatu yang important, sesuatu yang juga kadang dibahas di masyarakat juga. Lalu kemudian yang sampai isu-isu genting juga kita masuk dalam topik seperti itu. Dan kalian juga like, komen, tinggalkan komen yang positif tentunya, dan juga kalian bisa share ini kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan di part yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang awal mula bullying, lalu kemudian bagaimana bullying itu terjadi seperti itu. Di part yang pertama itu memang lebih membahas tentang perundungan yang terjadi di sekolahan, kemudian ada orang-orang yang memang jadi bullying itu sendiri ternyata ada tipe-tipenya. Jadi tidak hanya kepala disenggol doang atau dicubit doang, oh itu bully. Ternyata bully juga ada istilah seperti bully verbal dan lain sebagainya. Nah, sambungan yang di part yang pertama yaitu tentunya masih sekitaran bullying, teman-teman ya. Jadi yang unik itu banyak sekali masyarakat sampai tidak menyadari bahwa bullying ini juga diatur oleh perundang-undangan. Kemudian resikonya sangat besar sekali jika korban sudah melapor, dan resikonya juga pidana seperti itu. Dan dari apa yang sudah saya pelajari, saya mengingat betul bahwa di pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu yang berbunyi seperti ini ya teman-teman. Jadi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan itu wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak yang lain. Dan ini juga berlaku untuk non murid ya, seperti mungkin rekan kerja kantor dan lain sebagainya. Jadi pelajarin ya berbagai hukum yang berhubungan dengan tindak pidana anak itu juga sangat penting sekali untuk kita ketahui seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang paham akan bahaya bullying, alangkah baiknya jika kita semua tuh sama-sama berusaha dan mengupayakan menghentikan segala bentuk kekerasan, terutama di lingkungan sekolah nih. Karena bullying itu sebetulnya banyak di tempat seperti tadi, tempat kantor, tempat olahraga pun ada gitu. Tapi karena interaksi yang paling lama, banyak, dan rentan itu memang sekolahan. Makanya dari tadi saya bilang sekolah, 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 sekolah. Karena memang paling banyaknya terjadi di sekolah. Karena anak-anak tentu kita tahu sendiri mereka adalah kaum yang masih labil sekali, yang butuh sekali bimbingan daripada orang tua gitu. Nah, agar suasana belajar kita itu kondusif, nyaman, dan juga apa yang kita cita-citakan tuh tercapai. Biasanya anak-anak kan pengen cita-cita ini, cita-cita itu kan juga terbentuknya di sekolahan ya teman-teman. Dan ada baiknya nih kita kenali bentuk-bentuk bullying dan lakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi bullying itu sendiri. Nah, jika kalian dibully, jika kalian dibully, jadi apa nih yang harus dilakukan gitu? Yang pertama adalah tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying itu dengan berani. Jadi confident ataupun percaya diri itu adalah kunci-kunci yang luar biasa penting sekali untuk teman-teman bisa menjadikan orang yang membuli itu menjadi
kok gue kayak salah ngebully orang ya kalau orangnya kepedean gini gitu loh. Jadi kemudian yang dimaksud dengan lawan tindakan bullying itu dengan berani tentu tidak harus melawan dengan kekerasan fisik ya. Jadi artinya hanya bermodalkan kepercayaan diri orang bisa melawan bullying itu. Penjelasannya masih cukup lumayan panjang, tetapi sub-subnya saya akan jelaskan teman-temannya. Nah, berikutnya nih ya, simpan semua bukti bully yang bisa kalian laporkan kepada orang dewasa yang dekat dan kalian percaya. Ya seperti guru gitu. Jika guru adalah pelaku, ya laporkan segera ke orang tua kalian. Jika perlu melaporkan ke aparat penegak hukum, ya sok silahkan gitu, laporkan saja. Seperti baru dipukul terus ada memarnya, langsung foto gitu, langsung adukan itu kepada pihak-pihak yang menurut kalian itu adalah senior gitu. Dan ini juga sangat penting sekali gitu karena bukti ataupun tanda bukti juga menjadi sarana untuk kalian bisa membuktikan bahwa hey, aku sudah menjadi korban perundungan seperti itu, supaya ada tindakan yang lebih lanjut yang dilakukan oleh orang dewasa kepada kalian atau oleh yang pihak yang berwajib kepada kalian. Berikutnya adalah berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian itu percaya diri dan selalu berpikir positif. Jadi gini, kalau energi kalian itu sudah negatif dan kalian mendapatkan bullying dari teman kalian, kalian gabung dengan teman yang energinya tuh negatif juga. Seperti ucapannya yang sudahlah, ini kok kayak gini ya. Jadi negatif terus omongannya, maka kalian nggak akan bisa berteman dengan maka kalian tidak akan pernah mendapatkan support system kalian yang positif gitu. Jadi ini yang kemudian sangat penting juga bagi teman-teman bila terjadi pembulian itu teman-teman atau kalian semua menjadi korban, maka ya berbaur dengan teman-teman yang membuat kalian itu confidence-nya meningkat gitu, percaya dirinya itu meningkat. Nah, berikutnya nih, jadi tetap berpikir positif, tidak ada yang salah dengan diri kalian. Jadi selama kalian tidak merugikan orang lain, tetaplah jadi diri sendiri. Jadi diri kalian sendiri dan lawan rasa takut kalian itu dengan rasa percaya diri. Jadi gini teman-teman, kayak misal kamu pakai baju putih, kamu udah upacara, upacara kamu gak ada yang salah. Terus ada teman yang ngejek, kamu tadi langkahnya gini, kamu tuh memalukan ya, kok jilbab kamu gini gitu, kamu ini, padahal tidak ada yang salah dengan diri kamu, ya lanjutkan saja gitu. Seperti kalian tidak melakukan sesuatu yang salah gitu, kalian tidak melakukan sesuatu yang buruk kemudian kalian masih diejek, ya just do it. Jangan hiraukan perkataan mereka karena ya mereka hanya ingin membuat diri kalian itu down. Nah, jika kalian melihat bully nih, itu kan tadi jika kalian dibully, kalian harus apa? Sekarang jika kalian melihat bullying itu terjadi gitu. Kalau kalian melihat bullying itu terjadi, kalian harus apa? Nah, yang pertama adalah jangan diam. Ya, tentu diam itu adalah bentuk kita mendukung pembulian itu terjadi. Tapi kan kita nanti dilaporkan, kita juga ditonjok ini itu. Nah, itu mungkin ada pembahasan lain. Tapi diam sendiri adalah bentuk upaya kita justru malah mendukung pembulian itu. Yang kedua adalah berusahalah mendamaikan. Jadi ketika ada yang bertikai, ada pembulian, ya berusaha mendamaikan. Ketika masih takut lagi, nah inilah kemudian yang menjadi pembulian itu ada dan terus menerus. Jika kita melaporkan, maka pembulian itu juga tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan korban bully dari kita tentunya, agar dapat memulihkan rasa percaya diri kembali dan mendampingi si korban. Jadi agar tetap bertindak dan berpikir positif. Jadi kayak kita mendampingi dan menemani si korban bully ini gitu, jika kita melihat pembulian itu terjadi. Nah, berikutnya adalah laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadinya bully. Seperti kepala sekolah, jika di sekolahan ya teman-teman, guru, atau kepala sekolah yang menjadi pelaku. Maksud saya adalah jika guru atau kepala sekolah yang menjadi pelaku nih, seperti tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum, ya tentunya agak sedikit repot juga sih ya kalau mereka jadi pelaku. Tapi but anyway, sebesar apapun pangkat seseorang yang ketika mereka menjadi pelaku, ya tentu
ini menjadi evaluasi tersendiri bagi pemerintah, bagaimana perundungan ini tentunya jangan pernah sampai dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, karena sangat kasihan sekali ya gitu. Nah, kriteria teman yang baik itu seperti apa sih? Kita lompat ya ke kriteria teman yang baik, karena tadi saya udah bahas tentang support, jangan diem ketika bully datang tuh, jangan diem dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sih kita ibaratnya masuk dalam kriteria teman yang baik itu tuh gimana sih gitu? Artinya bullying ini sendiri kita harus mensupport korban, mendampingi dan selalu berikan energi yang positif gitu. Nah, yang pertama itu saling memberi dan menerima masukan, karena penting banget nih. Teman yang baik itu cenderung saling memberi masukan yang positif. Jadi terutama nasihat kepada kepada teman-teman yang terbuli seperti itu kan. Ya, jadi ketika kalian memiliki masalah, teman yang baik itu akan memberikan masukan yang baik pula. Namun ketika kamu memiliki teman yang menyarankan kalian untuk berbuat sesuatu yang negatif, ya kalian harus berani mengatakan tidak, dan sebaiknya menjaga jarak dengan orang tersebut yang berpikirnya tuh atau yang memberikan saran-saran negatif seperti itu. Berikutnya itu dapat bekerja sama dengan baik. Nah, jadi memiliki teman yang dapat diajak kerjasama dengan baik itu merupakan keuntungan loh. Jadi keuntungan tersendiri bagi kalian. Jadi kalian dapat saling melengkapi dan berkolaborasi, mau dan mampu menerima satu sama lain. Jadi merupakan satu upaya untuk memperkecil potensi terjadinya kasus bullying itu sendiri nih teman-teman. Nah, ya karena bekerja sama dengan baik itu salah satu yang kita inginkan pada saat kita bersahabat dengan teman. Berikutnya nih ya, jadi menerima apa adanya. Nah, seorang teman yang baik itu biasanya yang mau menerima apa adanya. Jadi bukan ada apanya, bukan. Jadi apapun kondisi kalian, jadi seorang teman yang baik tidak akan mempermasalahkan ataupun mempertanyakan karakter apapun gitulah ya. Jadi ya karakter kayak gini nih itu tidak dimiliki oleh sembarang orang. Jadi jika kalian memiliki, it's okay, itu sangat bagus sekali. Jadi rekan yang memiliki karakter kayak gini itu, maka tentu kalian patut bersyukur. Orang yang tidak menerima kalian apa adanya juga memiliki kecenderungan akan berperilaku tidak baik kepada kalian atau orang-orang yang dianggap memiliki kekurangan. Berikutnya itu tidak mudah mengeluarkan kata-kata kasar. Toxic people itu sangat gak enak banget. Jadi cara bertutur yang baik itu merupakan salah satu ciri dari seorang yang memiliki karakter yang baik. Nah, orang yang mudah mengeluarkan kata-kata kasar yang berisi cacian, makian, celaan atau umpatan itu memiliki karakter sama seperti apa yang ia lakukan. Dan kata-kata tersebut itu dapat menjadi pemantik konflik. Jadi menjadi kayu bakar dari api seperti itu. Jadi ya menjadi pemantik konflik seperti itu. Yang berikutnya adalah jujur. Jadi kejujuran itu suatu kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi termasuk dalam pertemanan. Jadi ya jujur itu sangat penting sekali. Nah, itu beberapa hal yang ibaratnya kriteria teman yang baik yang kita harus berteman sama orang-orang semacam ini. Ataupun ketika korban bullying itu ada, maka kita harus menerapkan pertemanan yang baik, yang tadi saya bilang saling memberi dan menerima masukan, dapat bekerja sama dengan baik, menerima apa adanya, tidak mudah mengeluarkan kata-kata kasar, dan juga jujur. Ini sangat penting sekali dalam ciri pertemanan yang baik. Nah, ini akhir tapi nggak begitu akhir banget. Intinya tuh begini. Ciri anak yang rentan menjadi korban bullying. Nah, dari part yang episode 1, kemudian episode 2 ini agak akhiran gitu. Akhirnya kita udah agak di penghujung. Nah, jadi apa sih yang menjadikan ciri anak yang menjadi rentan korban bullying itu? Satu ya, biasanya tuh anaknya tuh cenderung susah bersosialisasi sehingga dianggap anak yang kuper, atau lebih sering kita dengar dengan kata culun. Jadi anak yang ya tadi, orang-orang yang tidak menjadi korban itu biasanya kan orang-orang yang confident, yang pernah dibahas tadi di awal. Jadi orang-orang dengan kepercayaan diri yang tinggi, ya
lawannya adalah orang yang culun, kuper, jadi orang yang tidak bisa bersosial. Jadi orang juga apa sih ini orang gitu kan. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah anak yang memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan yang lain. Jadi seperti kelebihan berat badan, terlalu kurus, bentuk fisik yang berbeda, misalnya berkuping caplang ataupun berbibir tebal ataupun berkantung mata ngegelayot ataupun secara fisik juga ngondek seperti perempuan dan lain sebagainya, itu rentan sekali ciri anak yang menjadi korban bullying. Berikutnya nih, anak yang cenderung berbeda dengan yang anak-anak lainnya. Jadi kayak berasal dari keluarga berkecukupan, sangat sukses, namun manja. Jadi kurang mandiri atau sering tertinggal gitu kan dalam suatu bidang tertentu. Jadi sehingganya kelemahan-kelemahan inilah yang menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok yang berbeda pendapat tadi yang bisa membuli orang seperti ini. Jadi, nah ciri anak yang suka melakukan tindakan bullying, aduh ini emang sih ya, ciri anak yang bisa sering ngebully ini kayak anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik ataupun non akademik, anak yang mengalami masalah dalam keluarga, anak yang terlalu dimanja di rumah, anak yang ingin mendapat pengakuan biasanya karena di rumah kurang dapat perhatian, anak yang sakit hati karena secara psikologis mereka kalah bersaing dengan sang calon korban bully gitu. Jadi banyak banget ciri dari anak yang suka melakukan tindakan bullying sendiri. Tapi anyway, akhir dari podcast ini adalah yuk sama-sama saya ingin mengajak kepada teman-teman untuk sadar, melek bahwa tindakan bullying ataupun perundungan ini juga sangat amat tidak baik dan kita harus bergandengan tangan untuk menjadikan dan mengawal anak-anak dari kekerasan, baik verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan seksual, yang tentunya kita harus mendukung semua program pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan yang sudah memberikan akses yang bagus kepada pendidikan yang ada di Indonesia, terutama juga beberapa peraturan-peraturannya juga sangat bagus sekali jika itu bisa diterapkan dengan baik tentunya. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Di part yang kedua ini adalah mungkin episode terakhir dari pembahasan tentang bullying itu sendiri. Dan tentunya bagi teman-teman yang hobi sekali dengan podcast dari Pelita Hati, silakan like, comment, dan juga subscribe. Dan akhir kata saya Pelita Hati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.